Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu di dalam sejarah. Sejarah Indonesia SMA atau SMK kelas 10. Konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. A adalah asal-usul sejarah. Kata sejarah berasal dari yang pertama adalah bahasa Arab, yaitu sajaratun yang berarti pohon. Yang kedua, bahasa Yunani, historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Yang ketiga, bahasa Indonesia, silsilah, asal-usul atau kejadian. Berikutnya adalah B, definisi sejarah menurut para tokoh. Yang pertama adalah Bapak Sejarah Dunia, yaitu Herodotus, mengemukakan bahwa sejarah ialah kajian untuk menceritakan jatuh bangunnya seseorang tokoh masyarakat atau peradaban. Yang kedua adalah Aristoteles, mendefinisikan sejarah adalah berhubungan dengan partikuler dan hal-hal yang sudah terjadi. Dan yang ketiga dari Muhammad Yamin, yaitu sejarah adalah kejadian yang berkaitan dengan manusia, cerita yang tersusun secara sistematis, ilmu yang mempelajari suatu peristiwa dan kejadian di masa lampau. Yang keempat adalah Kunto Wijoyo. Sejarah memiliki sifat diakronik, yaitu memanjang di dalam waktu, menyempit di dalam ruang. Ideografis merupakan sejarah yang menceritakan kejadian, peristiwa, dan memaparkan sesuatu. Unik yaitu, sejarah hanya terjadi satu kali empiris, yaitu bersandar pada manusia yang sebenarnya. Sedangkan yang kelima yaitu menurut Sartono Kartidirjo, subjektif adalah bentuk yang disusun oleh penulis atau uraian suatu cerita. Objektif adalah menunjuk sebagai kejadian atau peristiwa itu sendiri. Berikutnya adalah tentang pengertian ilmu sejarah, yaitu sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Pengertian ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting di masa lalu. Berikutnya adalah D, sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Yang pertama yaitu tentang sejarah sebagai peristiwa, merupakan fakta-fakta kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Cirinya sebagai peristiwa yaitu peristiwa yang abadi. Peristiwa abadi adalah peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa di dalam kehidupan manusia. Berikutnya adalah peristiwa yang unik. Hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Berikutnya adalah peristiwa yang penting. Dijadikan momentum atau peringatan karena mempunyai arti dalam menentukan nasib hidup orang banyak. Sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ciri sejarah sebagai kisah kepentingan atau interest dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Kepentingan suatu penulis ditentukan oleh tujuan penulis bias, kepentingan pribadi maupun politik. Berikutnya adalah sejarah sebagai ilmu. Pengetahuan tentang masa lampau yang disusun secara sistematik dan disertai dengan bukti-bukti fisik. Berikutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan petunjuk moral bagi para pembaca.
sehingga dalam penulisannya memerlukan seni tersendiri, daya imajinasi, dan kreativitas yang tinggi. Guna sejarah. Yang pertama adalah kegunaan secara intrinsik. Sejarah berguna sebagai ilmu, sebagai cara mengetahui masa lampau. Yang kedua adalah kegunaan secara ekstrinsik. Sejarah memberikan sumbangan bagi berbagai aspek pendidikan dan di luar pendidikan, di luar kepentingan keilmuan. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah kegunaan sejarah di dalam masyarakat, yaitu edukasi, instruksi, inspirasi, rekreasi, pendidikan, politik, pendidikan masa depan. Berikutnya adalah F, cara berpikir kronologis atau diakronik dan sinkronik yang mempelajari sejarah. Yang pertama adalah kronologi adalah penyusunan sejarah berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, sinkronik adalah segala sesuatu yang terjadi yang bersangkutan dengan prinsip yang terjadi di suatu masa yang terbatas. Yang ketiga yaitu kausalitas adalah berpikir sebagai hukum sebab akibat. Yang keempat adalah periodisasi adalah pembagian waktu di dalam sejarah untuk mempermudah mempelajarinya. Itulah tadi tentang sejarah, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.